pemilih, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman pemilih di channel YouTube KPU Pandeglang. Bersama saya, Vira, sebagai host pada acara Ngusep, ngupas seputar urusan pemilu. Nah, teman pemilih, pada episode kali ini kita mengundang tamu spesial. Beliau ini adalah seorang jurnalis sekaligus sebagai Ketua Serikat Media Siber Indonesia Kabupaten Pandeglang, yaitu Bapak Muhaimin, atau yang biasa saya panggil Cak Min ya. Assalamualaikum Cak Min. Gimana kabarnya Cak Min? Alhamdulillah. Sehat Bu Pira. Sehat Bu? Alhamdulillah. Kayaknya sehat. Cerah ya? Iya, Cak Min juga alhamdulillah. Nah, Cak Min, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya hari ini untuk bincang-bincang pada episode kali ini. Nah, Cak Min kan udah sering ya datang ke KPU ini, apalagi Cak Min kan sudah sering terlibat atau sering meliput tentang penyelenggaraan pemilu di Pandeglang. Gimana nih Cak Min, pertama kali memasuki ruangan studio podcast Ngusep ini, gimana kesan pertamanya? Kesan pertama saya deg-degan karena saya tidak menyangka ternyata KPU punya pojok podcast yang serepresentatif ini. Ini mungkin bagi saya bagian dari upaya keseriusan KPU bagaimana menjadikan pemilu itu lebih enjoy gitu, bisa diikuti dengan nyaman dan semuanya bisa berpartisipasi. Mungkin itu kesan pertama saya sangat terkesan dengan pojok podcast Ngusep ini. Ya, alhamdulillah. Jadi cukup kaget ya KPU Pandeglang sudah memiliki studio podcast ini, jadi sangat berkesan. Iya. Nah, Cak Min, pada episode kali ini kita akan membahas tentang peran media dalam pemilu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh ke tema kita kali ini, bisa diceritakan lebih dulu Cak Min, gimana sih awal mula perjalanan karir Cak Min sebagai jurnalis ini sejak kapan? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya saya menekuni dunia jurnalistik karena hobi yang sudah terbangun sejak lama, yaitu hobi silaturahmi ya sebenarnya, dan hobi yang beririsan dengan intelektualitas, membaca dan berorganisasi. Mungkin kerja yang paling beririsan dengan dunia intelektual ya salah satunya jurnalistik, makanya saya menekuni dunia jurnalistik itu. Di dunia jurnalistik juga ada semangat, yaitu semangat untuk membawa aspirasi masyarakat melalui berita dan menginformasikan kepada masyarakat. Ya kalau karir sih kayaknya kalau secara usia lumayan lama Bu Pira, saya di jurnalistik, tapi secara keilmuan dan pengalaman ya masih standar lah saya. Cuma menang di kelamaannya aja gitu kan. Tapi dari sisi pengetahuan dan yang sebagainya saya juga masih terus belajar gitu. Iya. Jadi emang berawal dari hobi yang senang berorganisasi ya, sehingga bisa berada di dunia jurnalis. Apa sih yang membuat Cak Min tertarik juga dengan dunia jurnalis ini? Yaitu tadi dunia jurnalistik itu beririsan dengan kepentingan publik. Bagaimana publik itu bisa memberikan berbagai hal, misalnya aspirasi dan sebagainya. Makanya jurnalis itu kan disebut dalam teori demokrasi itu sebagai pilar keempat demokrasi Bu Pira, kata pakar-pakar itu. Setelah legislatif, yudikatif, eksekutif, dan pilar keempatnya ya mungkin elemen kita yaitu jurnalisme atau wartawan gitu. Ya. Cak Min itu sendiri, yang membuat ketertarikan saya sampai saat ini menekuni dunia itu. Ya. Nah, Cak Min sendiri kan juga cukup lama di dunia jurnalistik. Nah, sering meliput juga berita-berita gitu. Apa sih tantangan khususnya nih dalam meliput berita khususnya terkait tentang kepemiluan? Ada perbedaan tersendiri nggak jika meliput tentang ini kepemiluan itu? Iya, pemilu di Indonesia kan sangat dinamis sekali kan, perubahan sistem dan pola pemilu. Nah sekarang kita ada di rezim pemilu serentak, kata orang-orang penyelenggara itu rezim kepemiluan. Ini menjadi sebuah tantangan yang sangat menantang bagi seorang wartawan, bagaimana dia harus terlibat aktif
mengajak masyarakat misalnya untuk datang ke TPS. Tantangannya yaitu banyaknya regulasi-regulasi yang harus diketahui. Misalnya di KPU itu banyak sekali PKPU ya, itu juga harus diketahui gitu kan. Jangan salah kutip dan jangan salah menginformasikan, karena aturan-aturan itulah yang menjadi guide penyelenggara sebenarnya, yang juga harus diinformasikan secara letterleh kepada masyarakat. Makanya mau tidak mau wartawan juga harus membaca PKPU berapa ini gitu, atau undang-undang berapa ini pasnya gitu, karena kalau salah menginformasikan maka terjadi miskomunikasi atau salah menyampaikan. Itu mungkin yang menjadi tantangan, tapi positif juga sih tantangannya, bisa kita belajar sambil belajar gitu. Nah, teman pemilih, jadi seorang jurnalis juga nggak gampang ya, apalagi ketika meliput tentang info kepemiluan juga harus banyak belajar tentang peraturan-peraturan terkait kepemiluan itu. Nah, tentang pembatasan ada batasan-batasannya nggak sih tentang menyajikan berita tentang kepemiluan itu? Iya, kalau pembatasan secara umum hampir sama dengan segmen lain, karena wartawan itu punya kode etik jurnalistik dan prinsip-prinsip liputan, dan itu berlaku umum. Apakah kita meliput politik, sosial, budaya, dan hiburan, ya sama saja teorinya itu. Misalnya kode etik jurnalistik harus menjadi guide, menjadi pegangan kita dalam meliput. Itu sih sebenarnya yang menjadi pedoman seorang wartawan dalam meliput apapun itu temanya. Apapun gitu. Berita yang diliputnya harus memperhatikan kode etiknya. Dan kode etik itu sudah sudah diproduk atau sudah dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang selama ini menaungi pers. Misalnya saya sendiri di SMSI, Serikat Media Siber Indonesia, ada juga Dewan Pers, dan semuanya itu sudah mengeluarkan produk-produk hukum agar bagaimana wartawan itu bekerja profesional, berintegritas dan sesuai dengan undang-undang pokok pers gitu. Ya, baik. Lalu bagaimana Camin realisasi prinsip netralitas media dalam pemberitaan mengenai peserta pemilu itu? Nah, ini juga netralitas menjadi sebuah menjadi sebuah jaminan media itu tetap eksis. Itu menjadi hukum alam sih sebenarnya. Kita melihat bagaimana media sekarang banyak yang menjadi media partisan dan menjadi media yang menyokong salah satu kelompok. Padahal prinsipnya media itu berdiri untuk semua kelompok. Itu akan terjadi hukum alam, dan yang mengadili media yang partisan itu ya publik. Publik itu kan tuan kita, tuan media massa. Ya, publiklah yang kemudian memberikan penilaian kepada media, apakah dia bersifat objektif atau partisan gitu. Di samping publik juga ada aturan-aturan yang bisa mendeteksi mana ini media yang partisan, mana media yang benar-benar objektif sesuai dengan prinsip jurnalisme yang dikembangkan di Indonesia. Lalu ada nggak porsi presentasi pemberitaan pemilu, baik sosialisasi maupun pemberitaan kegiatan pemilu berdasarkan permintaan pembaca itu? Tentunya ada. Karena apa? Karena pemilu itu menjadi sebuah hajat hidup bersama, hajat hidup masyarakat. Karena Indonesia ini berdiri hadir berdasarkan proses demokrasi yang diejawantahkan oleh pemilu. Tentu saja ini menjadi fokus utama pemilu, ini menjadi semacam perhatian media untuk terus dipublish, untuk terus diliput. Kami melihat tema-tema atau hal apapun, sekecil apapun tentang kegiatan kepemiluan itu wajib hukumnya untuk diekspos ke masyarakat.
Nah, tetapi kemudian yang perlu kami tekankan di sini adalah bagaimana agar media itu memberikan berita-berita yang bersifat menyejukkan atau tidak memanas-manasi ya. Kan pemilu itu, kata pakar pemilu itu kan konflik yang dimanage, yang disengaja, konflik yang disengaja. Karena apa? Karena kalau tidak disengaja kan pasti perang, tapi karena begitu jeniusnya gitu para kreator kepemiluan, konflik ini termanage dengan baik. Makanya jangan terjebak, malah media jangan memanas-manasi konflik-konflik itu yang sebenarnya konflik itu hanya untuk menghasilkan goal atau hasil yang positif, yaitu bagaimana demokrasi itu tegak dengan pemilu gitu. Iya. Gitu. Nah, berbicara mengenai pemilu 2019 kemarin kan juga banyak nih ya berita-berita hoax tentang kepemiluan. Menurut pandangan Cak Min sendiri sebagai seorang jurnalis, gimana nih caranya agar kita atau teman pemilih yang sedang menonton ini bisa mengetahui mana sih berita yang hoax ini gitu, bisa membedakannya itu gimana? Betul sekali. Saya juga prihatin sebagai praktisi media terhadap berita hoax. Kalau dalam demokrasi itu kan money politik dan malpraktek dalam pemilu itu adalah sisi gelapnya demokrasi, dan sisi gelapnya dalam dunia jurnalistik yaitu hoax. Hoax itu adalah berita bohong atau fake news atau berita palsu yang sebenarnya sangat sulit terbendung. Kalaupun kita ada di ruang-ruang yang sempit, berita hoax itu akan selalu mudah datang ke gadget kita atau ke alat-alat kita. Iya. Nah, kemudian bagaimana untuk bisa menetralisir agar kita tidak termakan hoax? Ya, itu berawal dari literasi media, pengetahuan kita tentang media gitu kan. Sebenarnya Dewan Pers atau Kementerian Kominfo itu sudah menyediakan kanal untuk bisa mengecek apakah berita itu hoax atau tidak. Mungkin kita bisa main lah nanti ke websitenya Dewan Pers atau Kemenkominfo. Di sana sebenarnya sudah ada kanal untuk menguji apakah berita itu hoax atau tidak. Gitu. Jadi bisa dicek juga bisa ya mana media-media yang menyajikan berita hoax. Betul. Yang menggiring atau menyajikan berita itu tidak sesuai ya. Iya, tidak sesuai. Tapi kadang-kadang agak malas juga kita kan harus ngecek. Yeah. Nah, makanya untuk sebagai pertahanan sederhananya kita harus mengenali sumber yang kita prediksi hoax itu. Misalnya media sosial. Media sosial itu bagaimanapun paling banyak memproduksi berita hoax. Karena apa? Konten yang dihasilkan oleh media sosial dan media cetak jelas berbeda. Kalau media cetak itu memperhatikan prinsip cover both side, minimal harus ada 3 narasumber gitu. Tapi kalau media sosial hanya opini pribadi, kemahiran telunjuk atau jempol langsung upload, tapi itu bisa menyasar banyak sekali audiens di luar. Itu kita harus waspada dan harus khawatir bahwa apa yang disampaikan di media sosial itu boleh saya katakan belum terverifikasi dan itu lebih dekat ke hoax gitu. Kita harus mencari sumber padanan informasi yang lebih jelasnya gitu. Ya, tapi mohon maaf nih Cak Min, kan banyak juga nih beberapa media yang beritanya ini malah menggiring atau tidak sesuai ya, sehingga ternyata berita ini berita hoax ini. Biar teman pemilih tahu juga gimana sih membedakan mana media yang belum diakui oleh Dewan Pers, mana yang ternyata sudah diverifikasi oleh Dewan Pers, itu gimana cara membedakannya? Iya. Sekali lagi cara membedakan itu Dewan Pers sudah menyiapkan kanal untuk mengecek apakah media itu terverifikasi atau tidak. Kita tinggal mengetik, misalnya saya bekerja di Harian Banten Raya, tinggal di search di sana apakah dia sudah Banten Raya itu sudah terverifikasi. Maaf ya iklan ini Banten Raya ya sekalian. Bisa mengecek apakah dia sudah terverifikasi atau belum, akan secara otomatis muncul gitu. Karena apa? Dewan Pers sebenarnya sangat ketat sekali. Narsum itu bisa menolak
wawancara kepada wartawan yang belum terverifikasi baik secara individu maupun secara lembaganya gitu. Tapi itu emang banyak belum diketahui oleh kita sebenarnya ada kebijakan itu gitu. Tips dari kami mungkin untuk bisa membedakan apakah berita itu layak dipercaya atau tidak. Ya referensinya itu tadi dicek di Dewan Persnya itu ya pers, medianya gitu. Itu sudah terdaftar, terverifikasi atau belum di Dewan Pers tersebut ya teman pemilih. Dan jangan khawatir juga, kadang-kadang kita baru diberitakan misalnya, padahal kalau dianalisis beritanya lebih ke opini atau lebih ke pendapat pribadi. Langsung penyelenggara negara itu gelagapan gitu kan, kelihatannya menunjukkan reaksi yang kurang baik gitu, padahal ya santai aja, biasa saja gitu kan menyikapi hal-hal itu tersebut. Kan gitu. Nah, lalu karena kalau di pojokan, kalau merasa dia tidak sesuai dengan pemberitaan, ada mekanisme yang bisa ditempuh, misalnya hak koreksi atau hak jawab sampai somasi. Itu mekanisme ketika lembaga mendapatkan pemberitaan yang emang dianggapnya tidak sesuai gitu kan gitu. Jadi ternyata jika lembaga tersebut mendapatkan pemberitaan yang kurang sesuai, bisa ya memiliki hak koreksi itu. Hak koreksi, hak jawab dan sampai somasi. Tapi kecenderungannya di kita malah diselesaikan secara adat gitu kan. Itu yang akhirnya melembagakan wartawan dalam tanda kutip itu ya gitu. Jadi ada pesan-pesan dari Camin nggak ini untuk teman-teman pers yang sedang menonton ini agar bisa bersinergi dengan KPU untuk mensukseskan pemilu serentak 2024 nanti? Iya, pesan saya karena wartawan Pandeglang itu khususnya ya sudah sangat bersemangat, sudah sangat kolaboratif dengan KPU selama ini. Mari kita ciptakan pemilu serentak menjelang ya 2024 nanti. Dari sekarang mungkin sudah mulai mengeksplor biar partisipasi di Kabupaten Pandeglang itu semakin meningkat lagi. Karena apa? Partisipasi perlu meningkat karena anggaran yang dikeluarkan dari pajak-pajak rakyat untuk penyelenggaraan pemilu kalau hanya diikuti oleh tidak banyak orang gitu kan menjadi percuma gitu. Artinya partisipasi masyarakat juga sangat berdampak pada legitimasi kepemimpinan di sebuah daerah gitu. Saya pengen hadir pemimpin yang emang terlegitimasi secara baik secara kinerja maupun secara aturan yang berlaku. Mungkin itu Bu Pira. Jadi semoga teman-teman media dan KPU bisa sama-sama bersinergi mensukseskan pemilu serentak 2024 nanti. Betul Harapan sekali. Camin sendiri dengan perkembangan media di Pandeglang ini yang cukup pesat ini apa nih untuk teman-teman media? Harapan saya untuk teman-teman media yaitu tadi mari kita berlakukan media yang yang menyejukkan, yang bisa menyentuh hati masyarakat bahwa kepentingan pemilu itu bukan kepentingan politik semata, tapi kepentingan untuk kemajuan daerah. Pemilu kondusif tentu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Coba bayangkan kalau pemilu tidak kondusif, mungkin dagang pecel juga kan tidak laku gitu kan karena terjadi konflik. Coba kalau pemilunya riang gembira, mungkin kan para pelaku usaha juga biasanya yang ramai di TPS itu menjadi gembira juga karena banyak pembeli. Itu efek-efek domino dari ketika penyelenggaraan pemilu itu berjalan dengan baik dan kondusif, dan perlu dukungan media juga tentunya. Terus strategi menghadapi tuduhan sebagai media tidak netral ini menurut Camin gimana nih? Itu tadi strateginya sebenarnya ada di pribadi ya, artinya ada di pribadi kita bagaimana makanya seorang wartawan itu jangan pernah merasa pintar sendiri atau cerdas sendiri seolah-olah paling super manusia power, padahal untuk hal-hal tertentu misalnya tentang kepemiluan kita harus banyak belajar.
saya selalu menerapkan berita yang cover both side misalnya, tidak pernah namanya menulis berita dengan satu sumber. Misalnya Bu Pira, ada konflik di salah satu partai gitu. Yeah. Si wartawan itu hanya mewawancarai satu pihak saja. Itu sangat rawan sekali gitu. Dan wartawan yang cerdas dan wartawan yang benar itu mewawancarai dua belah pihak. Iya. Sehingga dua belah pihak itu terakomodir dalam sebuah produk jurnalistik. Itu strategi yang saya lakukan gitu. Jadi strateginya itu harus netral. Harus mewawancarai dua pihak itu ya. Ya, mewawancarai atau cover both side dan sesuai fakta yang terjadi. Iya. Karena kita hanya menyebarkan fakta, bukan opini atau bukan perspektif pribadi gitu. Karena hal-hal itu yang sebenarnya sangat dilarang masuk ke dalam sebuah produk pemberitaan gitu. Nah, oke Camin, ajakin teman pemilih juga dong biar ikutan subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Pandeglang. Oke teman-teman pemilih dimanapun berada, subscribe channel KPU Kabupaten Pandeglang yang sangat glowing ini, ruangannya dan temanya sangat menarik. Kayaknya rugi kalau teman-teman tidak men-subscribe channel ini sekarang juga. Ya, terima kasih Camin. Tak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Semoga apa yang Camin sampaikan ini bisa semakin mengedukasi teman pemilih agar lebih bijak dalam menerima berita-berita tentang kepemiluan. Ya. Baik, terima kasih Bu Pira atas waktunya. Sama-sama Camin. Nah, teman pemilih, terima kasih telah menyaksikan siaran podcast KPU Kabupaten Pandeglang pada episode kali ini. Nantikan terus tayangan podcast KPU Kabupaten Pandeglang selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.